Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita dalam hari ini di hari ini bisa melaksanakan kegiatan kita dengan badan yang sehat walafiat. Terlebih bisa mempertemukan kita kembali dalam kajian kuliah tajwid online untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita dalam membaca Al-Qur'an. Baik, pada kesempatan kali ini teman-teman, sebagaimana agenda yang lalu, bahwasanya kita akan membahas yang namanya qalqalah kubra. Sebelum kita masuk ke dalam cara membacanya, dalam bacaan-bacaan yang telah kita sediakan dalam peraga ini, terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu qalqalah kubra. Qalqalah kubra adalah apabila ada huruf qalqalah yang matinya itu mendatang karena waqaf. Apabila ada huruf-huruf qalqalah yang matinya mendatang karena waqaf, artinya dia memang bukan berharokat sukun, tetapi harus dibaca sukun gara-gara apa? Gara-gara waqaf. Nah, akan kita contohkan di sini. Sebelumnya, apa itu huruf-huruf qalqalah? Bagi teman-teman yang mungkin lupa, kita bukakan kembali. Huruf-huruf qalqalah ada 5. Apa itu? Qaf, ta, ba, jim, dal. 5 huruf ini ketika matinya karena timbul waqaf, karena adanya waqaf, karena diwaqafkan atau terletak di akhir ayat, maka itu dinamakan qalqalah kubra. Apa bedanya dengan qalqalah sughra? Kalau qalqalah sughra itu matinya asli, jadi sejak awal itu memang berharokat sukun, tapi kalau qalqalah kubra itu matinya itu mendatang karena datangnya waqaf, karena diwaqafkan. Lebih lengkapnya akan kita praktekkan. Cara membacanya masih sama teman-teman, dibaca mantul, hanya saja perbedaannya dengan qalqalah sughra. Kalau qalqalah sughra itu matinya memang benar-benar sejak awal dia berharokat sukun, tapi kalau qalqalah kubra itu matinya karena mendatang, yaitu karena waqaf. Lebih lengkapnya mari kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya min alaqin, dibaca min alaq. Min alaqin, dibaca min alaq. Baca khalaqal insana min alaq. Teman-teman, ini saya tidak bisa menulis logo waqaf, jadi ini saya kasih pagar lah. Ini ibarat kata sebagai waqaf gitu aja ya. Jadi ini kita kita sepakati dulu, ini namanya adalah tanda waqaf gitu aja. Jadi akhir ayat saya tandai seperti ini karena saya tidak bisa membuat logo yang bagus-bagus. Jadi yang penting ini bisa memahamkan dan teman-teman paham cara membaca qalqalah kubra gitu aja. Baik, kita ulangi. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Selanjutnya, wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Innallaha bima ya'maluna muhit. Innallaha bima ya'maluna muhit.
was-samaa'i dzatil buruj, was-samaa'i dzatil buruj. Wa immassahu syarru faya'usun qanut, wa immassahu syarru faya'usun qanut. Selanjutnya, bal huwa Qur'anum majid, bal huwa Qur'anum majid. Agak panjang. Lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Ulangi. Lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. 3 kali. Lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Sekali lagi. Lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa kita akan mencoba memperlihatkan teman-teman ya, dan semoga peraga ini bisa memperjelas pemahaman kita semuanya tentang bacaan qalqalah kubra. Baik, sebagaimana yang telah kita definisikan di awal bahwasanya qalqalah kubra itu adalah apabila ada huruf qalqalah yang matinya mendatang karena waqaf ya, karena waqaf. Jadi kalau dalam contoh yang ini, khalaqal insana min 'alaq, tulisannya min 'alaqin, tapi dibaca min 'alaq. Nah, ini namanya bacaan qalqalah kubra. Ya, jadi karena dia diwaqafkan, maka huruf yang terakhir ini dibaca sukun. Lah, karena dibaca sukun ini, maka timbul yang namanya bacaan qalqalah kubra. Jadi tetap harus dibaca mantul, min 'alaq, min 'alaq. Gitu. Min 'alaq, bacaan qalqalah kubra. Kenapa? Ada huruf qalqalah yang matinya mendatang, yaitu qaf dibaca waqaf. Qaf dibaca waqaf, qaf dibaca sukun. Kita ulangi. Khalaqal insana min 'alaq. Insa. Bacaan ikhfa haqiqi, sebab ada nun sukun bertemu sin. Min a, bacaan idhar halqi. Kenapa? Ada nun sukun bertemu ain. Ini dalam bahasan kita. Coba alaq, bacaan qalqalah kubra, sebab ada huruf qalqalah yang matinya mendatang karena waqaf. Selanjutnya, inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Mana yang bacaan qalqalah kubra? Ya, sebelah sini, betul sekali. Munib. Gitu. B-nya itu loh. Munib, yang ba inilah ya. Yang ba ini yang kita hukumi, bukan ni-nya, bukan. Nanti ada bacaan sendiri ini. Munib. Jadi sebenarnya dia bukan berharokat sukun. Ya, tapi disukunkan. Kenapa? Karena dia dibaca waqaf. Lah, karena disukunkan, karena timbulnya waqaf, inilah dinamakan qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Sebagaimana definisi dari qalqalah kubra, yaitu apabila ada huruf qalqalah yang 5 tadi, qaf, ta, ba, jim, dal, dibaca waqaf. Munib, bacaan qalqalah kubra. Kenapa? Ada huruf qalqalah yang matinya asli. Baik, kita urai dari sini biar nggak lupa. Inna, bacaan gunnah musyaddadah. Kenapa? Ada nun bertasydid. Lahalimun a, mun a, bacaan idhar halqi. Kenapa? Ada dhammatain bertemu hamzah. Awwahummu, hummu, bacaan idgham
bi gunnah. Kenapa? Ada dhom matain bertemu mim. Lanjut ayat kedua, perhatikan. La tarkabunna tabaqan an tabaq. An tabaq. Letak qalqalah kubronya di sebelah sini teman-teman. Perhatikan. Ada huruf qaf dibaca waqaf. Ini berharokat kasrotain, tapi karena dia terletak di akhir ayat dan dibaca waqaf, maka menjadi berharokat sukun. Maka membacanya harus dipantulkan. An tabaq. Nah, bacaan qalqalah kubra. Kenapa ada huruf qalqalah yang matinya mendatang? Karena waqaf. Baik, kita sebutkan dari awal lagi biar nggak lupa. La tarkabunna, bacaan gunnah musyaddadah. Kenapa? Ada nun bertasydid. Tabaqan a, qan a, bacaan idhar halqi. Kenapa? Ada fatshatain bertemu ain. Anto, bacaan ikhfa haqiqi. Kenapa? Ada nun sukun bertemu to. Tabaq, bacaan qalqalah kubra. Kenapa? Ada huruf qalqalah yang matinya mendatang karena waqaf. Wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Letak qalqalah kubronya di sebelah sini teman-teman. Bahij. Ya, jadi dia berharokat kasrotain, tapi kemudian dibaca waqaf, maka diganti harokatnya menjadi sukun. Ya. Ini dinamakan yang menimbulkan bacaan qalqalah kubra. Bahij, bacaan qalqalah kubra. Kenapa? Ada huruf qalqalah yang matinya mendatang karena waqaf. Dalam contoh ini yang mati karena waqaf adalah jim, huruf jim. Kita ulangi dari sini. Wa amba, bacaan iqla. Kenapa? Ada nun sukun bertemu ba. Masih ingat ya? Kode mim di sini ini menunjukkan bahwasannya ketika membaca bacaan iqla, teman-teman perhatikan, maka membunyikan nun sukunnya seperti membunyikan huruf mim sukun. Wa ambatna fiha minku, bacaan ikhfa haqiqi. Kenapa? Ada nun sukun bertemu kaf. Min kulli zawjin bahij. Zawjin ba, bacaan iqla. Kenapa? Ada kasratain bertemu ba. Sekarang terakhir, bahij, bacaan qalqalah kubra. Kenapa? Ada huruf qalqalah yang matinya mendatang karena waqaf. Innallaha bima ya'maluna muhit. Letak qalqalah kubronya sebelah sini teman-teman. Muhit. Kenapa? Ada huruf qalqalah yang matinya mendatang karena waqaf. Kita urai dari awal. Inna, bacaan gunnah musyaddadah. Kenapa? Ada nun bertasydid. Bima ya'maluna muhit, bacaan muhit, bacaan qalqalah kubra. Kenapa? Ada huruf qalqalah yang matinya mendatang. Selanjutnya was-samaa'i dzatil buruj. Was-samaa'i dzatil buruj. Bacaan qalqalah kubra. Kenapa? Ada huruf qalqalah yang matinya mendatang karena waqaf. Wa immassahu syarru faya'usun qanut. Letak qalqalahnya sebelah sini, qalqalah kubra namanya. Ya, qalqalah kubra. Kenapa? Ada huruf qalqalah yang matinya mendatang karena waqaf, yaitu to diharuskan dibaca sukun karena terletak di akhir ayat dibaca waqaf. Membacanya harus bendal atau mantul. Faya'usu qanut. Diulang dari awal. Wa imma, bacaan idgham bi gunnah. Kenapa? Ada nun sukun bertemu mim. Wa immassahu syarru faya'usun suqa, bacaan ikhfa haqiqi. Kenapa? Ada dhammatain bertemu qaf. Qanut, bacaan apa tadi? Qalqalah kubra. Kenapa? Ada huruf qalqalah yang matinya mendatang karena waqaf. Bal huwa Qur'anum majid. Bal huwa Qur'anum majid. Majid, bacaan qalqalah kubra. Kenapa? Ada
huruf qalqalah yang matinya mendatang karena waqaf. Belah sini, Qur'anum numma bacaan idgham bi gunnah. Kenapa ada dhammatain bertemu mim? Lanjut. Dua ayat terakhir. Lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Letaknya sebelah sini teman-teman. Sujud. Bacaan qalqalah kubra. Kenapa? Ada huruf qalqalah yang matinya mendatang karena dibaca waqaf. Jadi harus bisa mengidentifikasi ya. Bisa mengidentifikasi, bisa memberikan alasan. Bisa mengidentifikasi, bisa memberikan alasan. Lanjut. Terakhir, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Letaknya sebelah sini. Qarib. Kenapa kok qarib dihukumi sebagai qalqalah kubra? Karena ada huruf qalqalah yang matinya mendatang karena waqaf. Mana yang menunjukkan huruf qalqalah? Ba. Di sini ba-nya. Baik, sudah selesai teman-teman ya. Baik, sebelum kita tutup, mari kita ingat-ingat terlebih dahulu, kita kasih konsep. Apa itu qalqalah kubra? Kita kasih konsep. Ya, konsep ini dijadikan sebagai pegangan dalam mengenal yang namanya bacaan qalqalah kubra. Apa itu qalqalah kubra? Yaitu apabila ada huruf qalqalah yang matinya mendatang karena waqaf. Membacanya sama, teman-teman. Qalqalah mantul. Ya, hanya saja ciri-cirinya berbeda. Kalau tadi qalqalah sughra, perbedaannya teman-teman saya bukakan lagi ya. Kalau qalqalah sughra itu dia huruf yang memang hurufnya dari awal berharokat sukun. Tapi kalau qalqalah kubra itu harokatnya bebas ya, bisa berharokat kasrotain, dhammatain ya. Ini kasroh, kasrotain, semuanya bebas. Ya, bebas kecuali nanti kalau berharokatnya fathatain nanti beda lagi. Beda hukum ya. Jadi selain fathatain. Dan kemudian dibaca waqaf, maka itu dinamakan qalqalah kubra. Contoh, min alaqin, tulisannya min alaqin, dibaca min alaq. Nah, ini namanya bacaan qalqalah kubra. Tapi kalau qalqalah sughra, teman-teman perhatikan, itu sejak awal memang berharokat sukun. Ya, berharokat sukun, teman-teman perhatikan ini ya, berharokat sukun. Jadi sudah bisa membedakan ya antara qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Kalau qalqalah kubra itu matinya mendatang karena waqaf, qaf tok ba jim dalnya itu loh, huruf qalqalahnya matinya mendatang karena waqaf. Tapi kalau qalqalah sughra itu apabila ada huruf qalqalah yang matinya asli. Jadi asli itu memang sejak awal berharokat sukun. Seperti itu. Semoga memahamkan ya. Kira-kira ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, atau yang teman-teman yang belum masuk di grup ya, belum masuk di grup Telegram, silahkan masuk di grup. Di situ teman-teman boleh bertanya. Apa kelebihannya di Telegram? Dan kenapa saya harus masuk Telegram? Alasannya adalah kalau di Telegram selain memang kita bisa berkomunikasi dua arah ya, di Telegram itu saya sediakan definisinya secara lebih lengkap, jadi tertulis ya. Memang saya sengaja tertulis biar di situ lebih definitif. Kalau di sini teman-teman saya tulis ya, selain saya terlalu lama nanti mengeditnya ya, juga akan memperbanyak ini loh tulisan-tulisan, sehingga nanti kita tidak fokus di contoh-contohnya, sehingga akan menjadikan pemahaman kita menjadi buyar seperti itu. Nah, ini saya sebutkan juga, tapi hanya saja dalam bentuk ucapan. Saya sebutkan dalam bentuk ucapan, harapannya teman-teman bisa paham dengan apa yang saya ucapkan. Dan ini peraga ini teman-teman memang saya buat tidak ada definisinya di sini, biar memang murni ini peraga ya. Bagi teman-teman yang nanti menginginkan peraga yang saya buat, bisa nanti saya share di grup Telegram. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa tetap belajar membaca Al-Quran, belajar tajwid, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita dengan ilmu-ilmu tajwid ya.
Dan jangan lupa beberapa materi-materi yang telah kita bahas di pertemuan yang telah lalu, jangan lupa tetap dibuka-buka biar tidak lupa ya. Playlistnya masih sama teman-teman ya, kuliah tajwid online. Di situ ada namanya kuliah tajwid online. Teman-teman yang lupa bisa buka di situ. Semuanya sudah lengkap. Kita buatkan playlist, tujuannya biar bisa runut dari awal ya, awal, pertengahan sampai akhir. Seperti itu. Ya, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.